Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Nurfadiansa. Dalam kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembelajaran mengenai kemampuan mengembangkan kepemimpinan. Sebelumnya kita bahas yaitu pendekatan ilmu dan seni dalam kepemimpinan. Lalu bagaimana pendekatan ilmu dalam kepemimpinan dan pendekatan seni dalam kepemimpinan. Oke, pada video kali ini saya ingin melanjutkan yaitu pengamatan model aksi atau reaksi, hasil dan kepuasan. Nah, model aksi, hasil dan kepuasan adalah sebuah bentuk pengamatan atas tindakan yang kita lakukan, hasil yang kita dapatkan dan kepuasan yang kita rasakan secara berkesinambungan. Setiap tindakan yang kita lakukan adalah perwujudan dari kemampuan kita secara maksimal. Apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh dan metode yang tepat, seharusnya memberikan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Nah, kesulitan-kesulitan yang muncul adalah hal yang wajar terjadi dan tidak perlu membuat kita panik. Dengan berusaha mendiskusikan dan memecahkannya secara sinergi dengan kelompok, kesulitan menjadi lebih mudah ditangani. Tentu saja kita juga bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lampau dan mengantisipasi masalah yang akan datang. Pengamatan atas hasil yang kita peroleh dapat menjelaskan mengapa hasil demikian tercapai. Memungkinkan hasil tersebut merupakan hal yang terbaik yang bisa dicapai saat ini. Bila tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, harus dijelaskan sebab-sebabnya. Apakah metodenya yang salah atau mungkin ada hal-hal yang tidak diantisipasi sebelumnya. Apabila mencapai target tentu merupakan hal yang terbaik dan metode yang sama dapat digunakan untuk situasi yang sama di kemudian hari. Kepuasan yang kita rasakan atas hasil yang didapat dalam sebuah kegiatan merupakan sebuah motivasi tersendiri dalam diri kita. Meskipun kepuasan tidak terukur dengan angka, namun hati kecil dapat merasakan hal-hal yang membanggakan ini. Kembangan ini adalah refleksi dari perasaan kita atas pencapaian selama ini. Pada pekerjaan atau tugas-tugas berikutnya, kita lebih termotivasi dan lebih mahir. Tanggung jawab yang lebih besar pun kita akan merasa sanggup mengembannya. Sebaliknya, bila hasil dan kepuasan kurang, kita dapat lebih berhati-hati pada tugas berikutnya. Demikianlah pengamatan atas tindakan, hasil dan refleksi kepuasan ini secara berkesinambungan dapat mendorong kita pada tindakan yang lebih baik, hasil yang lebih besar dan kepuasan yang lebih membanggakan. Jadi kalau kita bisa gambarkan antara tindakan, hasil dan kepuasan itu saling berkesinambungan. Nah, yang berikutnya yaitu pengembangan kepemimpinan melalui pengalaman. Banyak orang yang mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya, namun karena tidak menyadari, maka pengalaman tersebut lewat begitu saja. Misalnya, seorang yang berhasil dalam interview untuk melamar sebuah pekerjaan, keberhasilan ini menyisihkan puluhan pelamar lainnya adalah hal yang biasa. Namun, karena tidak menyadari, akhirnya biasa-biasa saja dan tidak meningkatkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Pelamar yang berhasil masih merasa takut dan ragu akan kemampuannya dalam bekerja. Setelah beberapa waktu, perusahaan merasa pelamar tidak memberikan kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Nah, pengalaman adalah hal-hal yang real kita alami dan lakukan. Keberhasilan kita dapat menyelesaikan suatu pekerjaan, memberikan kepuasan intelektual dan meningkatkan kepercayaan diri pada diri kita sendiri. Dalam setiap pengalaman, usahakan selalu mendapatkan feedback atau masukan bagaimana menurut orang lain hasil dari pekerjaan kita. Feedback bisa diperoleh dari atasan, rekan, bawahan, atau dari pelanggan tentang kepuasan mereka akan pelayanan yang kita berikan. Feedback yang kita peroleh kadang-kadang akan berbeda dengan yang kita rasakan. Hasil pekerjaan memang bukan hanya diukur dari angka-angka target saja, namun juga secara kualitatif. Ukuran-ukuran kualitas setiap orang bisa saja berbeda. Oleh karenanya, kita harus mengukur melalui tingkat kepuasan dari pelanggan kita, baik eksternal maupun internal. Pelanggan eksternal akan membeli, mengguna jasa atau produk supplier dan sebagainya. Sedangkan pelanggan intern adalah orang-orang di dalam perusahaan kita sendiri. Hal lain agar pengalaman kita dapat dimanfaatkan secara maksimal adalah membuat catatan tentang kegiatan maupun hasil yang didapatkan. Catatan secara kuantitatif biasanya dibuat dalam format-format yang sudah ditentukan, sedangkan catatan secara kualitatif dibuat bebas secara komprehensif.
Catatan tentang kronologi kegiatan ini berguna untuk pedoman pelaksana pekerjaan yang akan datang. Oke, teman-teman, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini yang bisa saya sharingkan eh, dari pembelajaran yang saya dapatkan di minggu ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.